Saya sudah berkata kepada Tuhan, moga-moga saat berbicara ini saya tidak menangis, karena sudah menangis cukup lama saya di kamar maupun di kapel seminari. Para rekan imam, Bapak Ibu, para suster, bruder, frater, saya ingin mengajak rekan-rekan para imam dan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih untuk memaknai wafat Romo Ponticelli. Kita berhimpun di sini untuk kita melepaskan, dan kita mesti dengan tulus dan ikhlas, Romo yang kita cintai, yaitu Silvano Ponticelli. Dalam hidup manusia itu ada momen yang seringkali kita sebut momen paling suci. Misalnya yang paling jelas adalah saat kita lahir. Itu momen yang paling suci bagi orang tua kita. Momen paling suci berikutnya adalah pada waktu kematian itu datang. Kita menyebut momen itu suci karena kita diajak untuk selalu memaknai momen itu. Saya ingin mengajak Anda untuk dalam kesempatan ini bercakap-cakap, berbicara tentang dua hal saja. Makna yang pertama itu adalah milik kita, saya. Milik Anda yang mengenal siapa Romo Ponti. Misalnya bagi Romo Pras dalam perjalanan ke sini tadi, Romo Ponti turut menyiapkan saya pada waktu studi di Roma, mengajari saya bahasa Italia. Romo Dwi Joko juga mengalami yang sama. Bagi mantan muridnya dari Ponorogo, Romo Ponti adalah sosok yang luar biasa, penuh semangat, ramai, mengunjungi umat, sarapan di rumah kami, Romo. Menjadikan pasturan itu rumah bagi umat, bagi muda-mudi. Sekolah hidup pada waktu dia pegang. Nah, itu contoh bahwa makna itu milik Anda, milik saya yang mengenal Romo Ponti. Kalau bagi saya ya banyak ya, sampai saya sudah berkata kepada Tuhan, moga-moga saat berbicara ini saya tidak menangis, karena sudah menangis cukup lama saya di kamar maupun di kapel seminari. Sudah cukup Tuhan, saya tidak mau menangis lagi. Romo Ponti bagi saya, dan saya kira bagi kebanyakan Romo angkatan saya atau adik atau kakak kelas saya, dia mengantar kami kepada imamat. Romo Sabto misalnya merasa seperti dicabut dari pekerjaannya, dibawa ke seminari dan dijadikan imam. Katijan juga, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi ada makna kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Makna yang kedua itu adalah milik
Romo Ponti yang tak pernah dia sampaikan, yang tidak pernah dia katakan. Seandainya dia mengatakan, itu pasti bukan kepada kebanyakan, bukan kepada kebanyakan dari kita. Saya ingin mengajak Anda untuk sedikit memasuki seperti apa Romo Ponti memandang dirinya sebagai seorang misionaris mafioso dari Italia. Dia seringkali berkelakar begitu. Dan dalam sejarah memang kita tahu bahwa para Romo Italia ke Keuskupan Surabaya itu terpisah dari CM Indonesia yang pada waktu itu didominasi oleh Belanda, Romo-Romo Belanda. Dan Romo Ponti selalu berkelakar, kami tidak bisa dipersatukan dengan Belanda. Sebab sepak bola Belanda tak pernah menang sekalipun melawan Italia. Cara Romo Ponti untuk menjelaskan kepada kita. Tapi dia punya satu sahabat namanya Romo Chef Mensfour. Suatu kali datang, pas kebetulan saya juga ada di sana di Italia. Kami mengunjungi Belanda, Romo Chef Mensfour yang pulang, dan dia masih dengan kelakar berkata, armada kita ke Belanda. Kenapa? Ketemu Romo van Mensfour, menghibur dia karena barusan kalah sama Italia yang main cuma berapa? 9 orang atau berapa itu. Saya ingin mengatakan yang pertama, makna Romo Ponti memaknai dirinya adalah Romo Ponti mengklaim dirinya sebagai seorang yang bangga menjadi misionaris. Dan ini saya cemburu dan iri dengan pribadi seperti ini. Dari mana saya tahu? Dia tidak pernah berkata kepada kami bahwa saya ini misionaris, tidak. Tapi dalam perjalanan menuju ke Italia, waktu itu saya dan Romo Parmono bersama dengan dia. Saya dan Romo Parmono belum mengerti bahasa Itali dengan baik. Romo Ponti bahasa Italianya bagus sekali. Di ruang tunggu dan di pesawat itu dia begitu ramai dengan orang-orang Itali di situ. Dalam maksud yang bagus, bahwa dia ditanya, siapa Anda? Saya sono misionario dell'Indonesia. Jadi saya ini misionaris Indonesia. Jadi quanti anni ha lavorato in Indonesia? Più di 25 anni, lebih dari 25 tahun. Dia bangga mengatakan itu. Lalu saya mendengar ibu dari Italia di situ berkata, ini mesti Romo yang luar biasa. Dia begitu lembut, dia begitu ramah, murah senyum, dan penuh semangat dan seterusnya. Betul sekali. Romo Ponti hadir di Indonesia tahun 68, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudaraku, rekan-rekan imam, kita tahu. Tahun 68 Indonesia belesek, jatuh di kedalaman. Dari sudut politik, sosial, ekonomi, banyak orang kekurangan makan, kekurangan gizi, termasuk Romo Sigit. Saya juga, mungkin Romo Gigi. Romo Ponti, seperti juga para misionaris Italia biasa di sana, dengan penuh semangat setir jeep memberi makan dengan entah bulgur atau membeli apa, beras pada waktu itu sulit sekali, jagung dan seterusnya. Pokoknya masyarakat harus bisa makan.
misionaris. Dan pada suatu ketika dia menyesal sebab jeep yang dia kemudikan mogok. Dia menyesal, kenapa dulu di seminari saya harus menghafal bahasa Italia, bahasa Yunani yang tidak digunakan di sini. Harusnya kan ada kuliah atau pelajaran tentang montir dan seterusnya. Romo Ponti menyesali pendidikan seminari yang dia jalani. Tentu maksudnya dengan kelakar sekali lagi. Apa yang dia sampaikan dengan misionaris seperti itu? Satu, misionaris itu dalam diri Romo Ponti, dan itu dia mengklaim dirinya sebagai misionaris yang kreatif. Misionaris yang mencintai gereja, mencintai keuskupan Surabaya, mencintai CM Indonesia. CM dibentuk oleh Santo Vincentius untuk melayani gereja, mencintai gereja, mendidik para imam dan awam, semuanya. Bukan tak pernah sedikit pun dalam diri Romo Ponti mengajar, memberi contoh bahwa CM, bahwa kongregasi apapun bekerja untuk dirinya sendiri, untuk gereja, untuk keuskupan, untuk kerajaan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, Romo Ponti juga mengklaim diri sebagai seorang misionaris yang mengunjungi umatnya. Mengunjungi umatnya. Saya terkejut pada waktu saya dan Romo Parmono barusan tiba di kota Roma, belum melihat Roma, langsung diajak ke desanya di Arezzo di sana, langsung diajak untuk mengunjungi pastor parokinya yang sudah sepuh. Mengapa? Karena pastor paroki ini bangga memiliki Romo Ponti dari desanya sebagai misionaris. Dan Romo Ponti disangoni ini untuk misi. Kebiasaan baik ini hendaknya ditiru. Kalau para Romo dikunjungi misionaris, sangonilah para misionaris itu. Malah dipakai untuk kulineran segala macam. Tidak. Dengan cara itu, para pastor paroki di Italia, termasuk pastor parokinya Romo Ponti di sini, dia ingin menjadi misionaris dalam caranya. Bukan hanya dengan doa itu sudah seharusnya Anda lakukan. Tak perlu diomongkan dalam khotbah bahwa kita harus berdoa untuk misionaris di tempat-tempat yang sulit. Enggak. Lalu sesudah itu kami diajak untuk mengunjungi suster yang sepuh, Suster Putri Kasih. Ayo kita ke suster. Gitu. Suster yang sudah sepuh ini umurnya 99 tahun. Begitu ketemu Romo Ponti, sewenangnya bukan main. Dia biasanya tidak boleh bangun dari tidur. Begitu ketemu Romo Ponti, bangun dari tidur. Dari tempat tidurnya itu. Romo Ponti dipeluk, dicium. Nah, yang ini tidak boleh dicontoh yang ini. Dipeluk, dicium. Padre Missionario Nostro. Nah gitu. Saya di belakang pelenggang-pelenggong aja. Toh sudah tua ya, jadi tidak ada masalah apa-apa. Lalu sesudah itu seperti biasa, Romo Ponti disangoni lagi oleh suster ini. Ini Romo, ini. Dan Romo Ponti bersyukur. Apa yang Anda pikirkan dengan uang saku itu? Saya juga mikir, waduh Romo Ponti kok sugih ini ya, lama-kelamaan. Enggak. Sekolah di Tulungagung, Santo Agustinus di Tulungagung, seminari tinggi CM Badut adalah buah kerja bukan sendirian dari Romo Ponti,
tetapi dari keterlibatan umat di sana dalam karya misi di sini. Jadi misionaris tipe Romo Ponti adalah misionaris yang melibatkan umat. Itu sebabnya sulit sekali kita melihat Romo Ponti itu krisis, ya, stres itu. Enggak, karena dukungan kuatnya bukan lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ini Romo Ponti tidak pernah mengklaim, tapi saya tahu dengan baik. Mohon maaf. Ternyata Romo Ponti juga adalah misionaris yang bergumul, saudara-saudaraku yang terkasih. Romo Ponti juga adalah misionaris yang bergulat dengan pengalaman kecemasan dan ketakutan. Ketakutan yang pertama itu saya tahu karena ya diceritani oleh keluarganya. Yaitu apa? Pada saat Romo Ponti bertugas di Indonesia, mendengar 4 keponakannya yang masih kecil, anak dari adiknya, masih kecil begitu. Ibunya dipanggil Tuhan. Romo Ponti cemas, takut bukan main, kepikiran ke-4 keponakannya. Kecemasan berikutnya yang saya kira hampir semua dari kita mungkin juga terbiasa. Romo Ponti juga cemas, takut. Yang ini saya tidak bisa menjelaskan kenapa. Takut masuk neraka. Saya bilang sebagai teman ya, sebagai murid dan teman, saya bilang, Romo, menurut teolog Hans Urs von Balthasar, neraka itu enggak ada. Omong kosong, dia gitu. Dan dia takut dan cemas. Berikutnya, Romo Ponti terkenal dengan kata lupa. Romo kenal dengan muridnya Romo yang sukses di sana, menjadi suster, Romo menjadi pebisnis, lupa. Romo ingat SMA Santo Agustinus, lupa. Ternyata mau tidak mau, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin Romo Ponti juga akan memberi pelajaran kepada kita bahwa ada momen kudus lain di mana kita dalam berdoa, dalam berhubungan dengan Tuhan, dalam berhubungan dengan sesama, tidak lagi mengingat-ingat kebaikan yang kita lakukan. Supaya kita hanya untuk Tuhan. Tapi dia tidak pernah lupa Ekaristi, bayangkan. Dia tidak pernah lupa mengaku dosa. Dia tidak pernah lupa doa pagi, siang, sore, kompletorium. Tidak pernah. Dia tidak lupa dengan Tuhan. Inilah Romo Ponticelli yang kita cintai. Kalau Anda dan saya kehilangan, ya, dalam bahasa Italia itu ada ungkapan begini. Romo Ponti ci lascia un vuoto. Romo Ponti meninggalkan lubang di dalam hidup kita. Kita seperti sepi lagi, tidak mendengar lagu Santa Lucia lagi. Kita tidak dipukul lagi, kita tidak lagi bergurau lagi dan seterusnya. Tapi itu berarti lubang itu mari kita isi dengan makna-makna baru yang diwariskan oleh Romo Ponti dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Romo Ponti misionaris. Jangan lupa
seandainya Romo Ponti ingin mengucapkan kalimat terakhir dalam hidupnya, mungkin paling terakhir, saya percaya yang diucapkan ini, Anda masing-masing pun misionaris. Mari saudara-saudaraku, kita mewartakan Kristus dalam hidup kita seturut teladan cinta Romo kita tercinta, Romo Ponticelli. Tuhan memberkati kita. Aku